Buka dulu. Oh iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Haya selaku pengajar praktik kelompok 3 di CGB Angkatan 4 Polewali Mandar. Yang saya hormati serta saya banggakan Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 4 Polewali Mandar yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu di ruang kolaborasi modul 3.1 dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai kegiatan hari ini di ruang kolaborasi sesi presentasi, mari kita berdoa sejenak sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan di ruang kolaborasi ini. Berdoa, disilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin share screen sebentar ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah di ruang kolaborasi modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ini merupakan modul yang pertama untuk paket modul 3, berarti kita masih kurang 2 modul lagi. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya melihat panjenengan masih semangat untuk menyelesaikan pendidikan ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa sukses bersama ya di pendidikan guru penggerak angkatan 4 ini. Kita sekarang untuk sesi presentasi hari kedua ini kita laksanakan hari Senin 18 April 2022 untuk kelompok 2 dan 4. Nanti kita laksanakan jam 13, rencananya tadi 13.30, nanti sampai jam 15 waktu Indonesia bagian tengah. Nanti kita bisa sesuaikan karena kita tadi agak mundur mulainya ya. Dan pembukaan tadi kita sudah lakukan. Saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang sudah hadir di ruang kolaborasi ini untuk menyelesaikan satu tugas di alur ruang kolaborasi. Tujuan pembelajaran di sesi ini adalah Bapak Ibu calon guru penggerak dapat berbagi, berkolaborasi, dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kemudian tujuan kegiatan forum diskusi. Yang pertama, Bapak Ibu calon guru penggerak dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok dalam menerapkan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kemudian tujuan yang kedua, Bapak Ibu calon guru penggerak dapat saling memberikan tanggapan positif reflektif terhadap presentasi kelompok lain. Agenda dan skenario kegiatan kita hari ini, pembukaan, nanti kita tadi ice breaking-nya kelupaan, berarti nanti kita ice breaking dulu sebentar. Nanti saya minta tolong satu orang di antara Bapak Ibu CGP untuk memimpin ice breaking ini. Kemudian tujuan dan pembuatan kesepakatan belajar nanti kita buat atau kita sesuaikan dengan sebelum-sebelumnya.
Kemudian yang sesi presentasi dan tanggapan nanti sekitar 60 menit, bisa kurang bisa lebih. Penutup nanti pengumpulan tugas dan penjelasan sesi berikutnya. Kesepakatan bersama seperti biasanya, kita saling menghargai. Jika yang satu bicara, yang lain mendengarkan. Alhamdulillah semua sudah berusaha untuk tepat waktu. Nanti semua saya minta untuk berpartisipasi aktif dan fokus pada sesi belajar. Ini saya mengingatkan kembali yang pertemuan hari Jumat kemarin bahwa tugas kelompoknya adalah memilih salah satu studi kasus nyata yang ada di anggota kelompok boleh, di luar anggota kelompok juga boleh, atau studi kasus nyata yang termuat di sebuah harian. Yang penting anggota kelompok menyepakati. Tapi dari yang diskusi hari Jumat saya simak di setiap board itu setiap kelompok sudah menyepakati kasus nyata mana yang akan dipresentasikan untuk hari ini. Alhamdulillah. Kemudian tugas kelompoknya itu nanti akan menentukan paradigma yang digunakan sebaiknya yang mana. Kemudian prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan. Kemudian tahapan pengambilan keputusan dan pengujian terhadap studi kasus yang 9 langkah itu dilakukan atau tidak. Dan setiap anggota kelompok membagi pengalaman dan gagasannya dalam pengambilan keputusan terhadap studi kasus pilihan. Ini kemarin saya sudah memperhatikan, sudah menyimak dari Bapak Ibu CGP, semua sudah membagikan pengalamannya selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di sekitar Bapak Ibu semuanya. Ini saya hanya mengingatkan kembali untuk pertemuan hari Jumat kemarin bahwa paradigma dilema etika ini ada secara umum itu ada 4. Yang pertama individu lawan masyarakat, yang kedua rasa keadilan lawan rasa kasihan, yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan, dan yang keempat jangka pendek lawan jangka panjang. Jadi ini paradigmanya ada 4 macam ini. Kemudian prinsip pengambilan keputusan ini ada 3 macam. Yang pertama berpikir berbasis hasil akhir. Kemudian yang kedua berpikir berbasis peraturan. Dan yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli. Ini prinsip pengambilan keputusan. Kemudian untuk langkah pengujian keputusan ini ada 9 seperti yang saya sampaikan hari Jumat kemarin bahwa 9 langkah itu yang pertama adalah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, dan yang kedua menentukan siapa yang terlibat dalam kasus itu, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, selanjutnya pengujian benar atau salah kalau sudah, kemudian pengujian paradigma benar lawan benar, selanjutnya langkah ke-6 ini melakukan prinsip resolusi. Dan langkah ke-7 investigasi opsi trilema. Dan yang ke-8 ini buat keputusan. Setelah buat keputusan, langkah yang terakhir adalah melihat kembali keputusan dan merefleksikan. Ini sesi presentasi. Hari ini kita ke sesi presentasi ya. Untuk sesi presentasi ini nanti waktu total presentasi tanggapan dan tanya jawab masing-masing kelompok adalah 13 menit. Nanti kita sepakati lagi berdasarkan pengalaman yang kemarin yang kelompok 1 dan 3 itu 13 menit ternyata masih kurang. Kemarin akhirnya teman-teman sepakat 25 menit. Nanti kalau misalkan teman-teman yang di sini minta 25 atau 30 atau tetap ini kita sepakat saja dulu ya nanti. Dan masing-masing kelompok mempunyai waktu presentasi 8 menit. Durasi untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan adalah 3 menit. Kemudian kelompok presentasi dipersilahkan memberikan jawaban atau tanggapan balik jika ada dengan durasi 2 menit. Jika masih ada sisa waktu
kelompok lain bisa memberikan tanggapan atau tanya jawab. Jadi ini nanti kita sepakati lagi ya. Kemudian untuk rubriknya, yang pertama tentang kualitas isi materi studi kasus pilihan. Ini bobotnya 50%. Untuk poin 4, ini pemilihan studi kasus sangat baik dan tepat, mengandung unsur dilema etika. Kemudian pemilihan paradigma, prinsip yang dianut, serta 9 langkah pengujian telah tampak dan disajikan dengan sangat baik. Ada unsur refleksi dari hasil pengujian yang menarik dan atau mengandung unsur tak terduga, penyajiannya utuh, runtut, komprehensif, dan mudah diikuti. Ini untuk kualitas isi materi studi kasus. Kemudian yang kedua, itu efektivitas penyampaian atau penyajian studi kasus. Ini bobotnya 25%. Nanti untuk poin 4, itu penyampaian kelompok sangat baik, penggunaan bahasa sangat komunikatif, pemilihan kata dan proyeksi vokal setiap anggota tampak harmonis dan kompak, setiap anggota kelompok tampak berkontribusi dan bertanggung jawab, terlihat dari presentasi materi yang menjadi bagiannya. Penyajian secara keseluruhan sangat menarik untuk diikuti dan penyampaiannya pun mudah dicerna. Ini untuk efektivitas penyampaian atau penyajian studi kasus. Dan yang ketiga, masukan dan atau tanggapan ini nanti bobotnya 15%. Untuk poin 4, itu kelompok sangat aktif dan apresiatif dalam memberikan tanggapan dan atau masukan konstruktif kepada kelompok penyaji. Seluruh anggota kelompok tampak menyimak dan memberikan perhatian penuh pada saat kelompok penyaji memberikan presentasi. Ini untuk masukan dan atau tanggapan. Kemudian yang keempat, ini adalah pengaturan waktu, bobotnya 10%. Ini dapat mendapatkan poin 4 jika pengaturan waktunya sangat baik ya, dalam pengaturan waktunya sangat baik, kemudian penyampaian materi padat dengan waktu yang sangat efektif. Waktu yang diberikan antara 3 sampai 5 menit dipergunakan dengan sangat baik. Ini untuk tanggapan, ini mengingatkan saja bahwa umpan balik atau tanggapan yang diberikan berdasarkan pertanyaan, apakah hasil kelompok yang dipresentasikan sudah menerapkan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Kemudian yang kedua, apakah keputusan yang diambil sama dengan hasil analisis kelompok. Apabila berbeda, apa yang berbeda, kenapa berbeda, dan apabila sama bisa memberikan penguatan. Ini untuk diskusinya nanti ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Maaf. Jelas, Bu. Insya Allah jelas. Monggo, Iya. Nawir. Bu Sukriani katanya Bu masih kesulitan, katanya belum diterima apa katanya? Ya, sudah saya izinkan. Oke. Oke. Terima kasih. Sebelum ke presentasi tadi saya minta ice breaking, siapa yang memimpin hari ini? Saya tidak menunjuk. Pak Munawir, Bu. Pak Munawir. Siap. Ya, jadi ketika saya mengatakan apa kabar hari ini, menjawab sehat, bahagia, luar biasa. Oke. Siap. Oke, sehat, bahagia, luar biasa. Oke. Apa kabar hari ini? Sehat, bahagia, luar biasa. Terus, apa lagi? Oke, dimulai. Selamat pagi, pagi tetap pagi, semangat pagi ya, karena kelihatan loyo semua. Puasa. Ya, oke. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini?
sehat, bahagia, luar biasa. Oke. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Biar kita lebih semangat lagi ya di siang hari ini. Oke, kita lanjut pada sesi presentasi. Kelompoknya siapa dulu tadi? Yang kelompoknya Bu Rasnawia dulu ya? Karena Bu Sukriani kelihatannya keluar lagi ini tadi. Ya enggak apa-apa, Bu. Bu Mas Diana. Iya. Saya presentasi sekarang ya, AB. Moderatornya kemarin siapa? Ibu Haslinda. Oh iya, Bu Haslinda. Silakan dibuka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berkumpul di ruang kolaborasi pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Fasilitator yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami kemarin. Untuk mengefisiensikan waktu, saya beri kesempatan kepada Ibu Rasnawia untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan Ibu. Ya. Ini nanti waktunya kita berapa menit? 13 menit atau 25 menit? 25 menit mungkin, Bu. Oke, 25. Ya. 25 menit ya. Ya, kelihatan, Bu? Tidak kelihatan. Oh ya. Ya, saya mulai saja dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 4 secara berkolaborasi kami sudah melakukan analisa terhadap salah satu kasus yang sudah kami pilih pada pertemuan sebelumnya. Adapun kasus yang kami pilih itu terkait mengenai kasus yang dialami oleh seorang murid. Pada kasus ini kami mengangkat tema atau judulnya itu pengorbanan Aldi. Saya akan memulai membacakan kasusnya. Muhammad Aldi merupakan seorang murid yang duduk di kelas 12 IPS di bangku sekolah menengah atas yang ada di sebuah kota kecil. Aldi adalah sosok yang pendiam, namun Aldi disenangi oleh murid lainnya karena kesabaran yang dimilikinya. Ia juga tergolong anak yang penurut dan cerdas. Akhir-akhir ini, Aldi banyak termenung dan sering mengantuk. Badan Aldi terlihat sangat kurus, wajahnya pun pucat. Hal ini menyebabkan Aldi menjadi pusat perhatian teman-temannya. Beberapa hari kemudian, Aldi sering tidak terlihat di kelas, menyebabkan guru sosiologinya sering menanyakan keadaan Aldi. Menurut penyampaian teman-temannya bahwa Aldi sakit. Saya selaku guru bidang studinya turut prihatin atas kondisi yang dialami oleh Aldi. Saya pun menyampaikan keadaan Aldi pada wali kelasnya setelah menerima informasi tersebut. Wali kelas Aldi pun menanyakan informasi terkait kabar Aldi kepada teman-temannya serta berhasil mendatangi rumah Aldi. Informasi yang diterima bahwa Aldi sering sakit karena harus bekerja mulai pagi sampai siang hari. Pekerjaan Aldi adalah penambal jalan. Gaji yang diterima Aldi hanya cukup biaya makan untuk satu hari saja bersama keluarganya. Mohon maaf, PPT-nya nggak jalan nih. Oh gitu. Ya. Saya harus keluar saja. Ini sudah Bu? Sudah. Iya. Saya lanjut. Mana tadi ini? Iya. Gaji yang diterima Aldi hanya cukup biaya makan untuk satu hari saja bersama keluarga. Untuk biaya sekolah tidak ada. Terkadang gajinya ia sisihkan hanya cukup untuk transport sebesar Rp3.000. Membeli makan di kantin jarang ia lakukan. Terkadang Aldi pun juga meminta masker kepada teman-temannya. Ayahnya sudah lama tiada. Ibunya seorang pedagang sayur yang kini hanya bisa terbaring karena penyakit yang dideritanya. Begitupun dengan kedua adik-adiknya, mereka terlihat sangat dekil dan juga sakit-sakitan.
Hal ini menyebabkan prestasi Aldi menurun karena harus menjadi tulang punggung bagi keluarganya sehingga ia tidak mampu mengimbangi ketertinggalan pelajarannya. Saat ujian sekolah tiba, Aldi rutin hadir setiap hari. Saya selaku guru mata pelajarannya merasa bingung terkait nilai yang akan saya berikan kepadanya. Analisis studi kasus yang ada, yang pertama adalah apa maaf dulu. Yang pertama adalah tetap memberikan nilai. Apa ini tadi? Apa keputusan yang Anda ambil? Tetap memberikan nilai, kemudian paradigma, rasa keadilan, lawan rasa kasihan. Kemudian kedua, prinsip mana yang Anda gunakan dan mengapa? Prinsip mana yang Anda gunakan? Prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis rasa peduli. Kenapa kami mengambil hal ini? Karena kami merasa bahwa keputusan yang diambil oleh guru ketika ingin memberikan nilai itu didasarkan karena rasa peduli terhadap apa yang dialami oleh Aldi. Selanjutnya, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut adalah nilai keadilan, bertolak belakang dengan rasa kasihan. Kemudian bagian B yang terlihat dalam situasi tersebut adalah guru yang dilema dalam memberikan penilaian terhadap Aldi. Fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut adalah Aldi sering tidak hadir karena bekerja. Kedua, Aldi sering tidak mengumpulkan tugas karena terkendala oleh biaya. Aldi memiliki tingkat kecerdasan yang bisa berkembang jika terus digali. Yang keempat, Aldi memiliki semangat belajar. Kemudian Aldi memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Selanjutnya, bagian 4, pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut. Yang pertama, apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Uji legalnya di sini tidak ada pelanggaran hukum dalam situasi tersebut. Kemudian yang kedua, apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut? Tidak ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh guru yang memberikan nilai, namun guru membimbing anak seutuhnya untuk berjiwa Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan perasaan atau intuisi Anda dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Tidak ada intuisi dalam kasus tersebut, ya. Ya, selanjutnya yang keempat, apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di halaman depan koran? Apakah Anda merasa nyaman? Ya, merasa nyaman dalam hal ini karena dengan dia tampilkan di depan koran itu bisa menjadi contoh bagi yang lain untuk termotivasi agar bisa juga memberikan atau memberikan perhatian kepada anak-anak yang mengalami sama yang dialami oleh kasus Aldi. Kemudian berikutnya, kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Akan memberikan dukungan penuh. Selanjutnya, jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Ada 2 di sini, yaitu berbasis rasa peduli, kemudian berbasis penilaian akhir. Berikutnya, dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang akan dipakai? Prinsip yang akan dipakai yaitu rasa peduli, kemudian selanjutnya apa ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi ada 2 di sini, yaitu memberikan pelajaran tambahan kepada murid tersebut dengan melakukan kunjungan home visit, artinya kunjungan rumah. Kemudian kedua, melakukan tutor sebaya. Di sini akan dipilih teman-temannya yang memang ada kedekatan dengan Aldi untuk kemudian didampingi dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Selanjutnya yang bagian H, apa keputusan yang akan Anda ambil? Itu tetap memberikan penilaian terhadap kemampuan yang dimiliki oleh Aldi. Berikutnya adalah bagian I-nya. Coba lihat lagi keputusan Anda dan refleksikan. Jadi kami telah sepakat bahwa akan tetap memberikan penilaian terhadap kemampuan yang dimilikinya serta upaya dalam mengejar segala ketertinggalannya. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Munawir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja di slide pertama tadi tidak mencantumkan pertanyaan langsung jawaban, sehingga kita bertanya apa ini, langsung analisis dilengkapi pertanyaan. Jadi hendaknya dilengkapi apa kenapa ada jawaban itu. Ya, maksudnya seperti itu. Yang kedua, tadi kita lihat katanya akan memberikan pembelajaran tambahan murid tersebut, ya, di rumahnya mungkin ya, atau pemberian tutur sebaya. Sementara anak ini kan bekerja, otomatis mungkin dia tidak ada di rumah. Bagaimana cara ibu memberikan pelayanan itu kepada anak tersebut? Ya, karena tadi kita lihat anak tersebut bekerja dan akan memberikan pelayanan ke rumahnya. Saya dengar tadi seperti itu. Ya, bagaimana cara-cara ibu memberikan pelayanan itu? Sementara anak tersebut harus bekerja tadi katanya. Ya. Terus ada pelanggaran. Oke, itu saja dari saya. Mungkin nanti selanjutnya saya memberikan kesempatan juga kepada teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini Bu? Langsung dijawab atau ditampung dulu? Kita sekali tampung mungkin dulu ya Bu. Kita kasih kesempatan satu pertanyaan lagi. Mungkin masih ada dari kelompok 2. Persilakan Ibu. Ya, silakan Ibu Herlina. Ya, baik. Kedengaran suara saya, Bu? Kedengaran, Bu. Ya, terima kasih Bu Haslinda atas kesempatan yang diberikan. Menarik tadi kisah yang disampaikan atau kasus yang disampaikan oleh Ibu Rasna, perwakilan dari kelompok 4 ya. Iya. Di sini yang saya tanyakan, Bu, tadi kan kalau tidak salah, salah satu paradigma yang diambil adalah rasa keadilan dan kasihan. Gitu. Nah, jika paradigma ini yang diambil, apakah justru tidak melenceng dari paradigma itu, yaitu sistem keadilan dengan siswa-siswa yang lain? Kalau si Aldi memang akan diberikan penilaian dengan catatan memberikan tutor sebaya ataupun pembelajaran nantinya, sesuai yang di pertanyaan tadi Pak Munawir, bahwa akan ada pembelajaran yang diberikan di belakang setelah dilakukan pendekatan khusus kepada Aldi. Nah, di sini apakah di sini juga tidak masuk dalam konteks paradigma jangka pendek lawan jangka panjang, karena terkait dengan orang banyak, ini terkait dengan bagaimana masa depan dia ke depannya. Nah, tentu jika si Aldi juga tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan nilai yang kemungkinan bisa mendukung dia untuk lebih baik ke depannya, itu juga akan berpengaruh dengan masa depannya nantinya. Itu pertanyaan saya yang pertama. Terus pertanyaan saya yang kedua, terkait dengan konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Mohon maaf, mungkin videonya saya tadi ini baterai kamera lowbat, jadi tadi saya mati acak-acak, jadi mohon maaf mungkin tidak terlihat kameranya, nanti saya coba untuk sambung dengan kamera HP. Pengambilan, untuk konsep pengambilan dan pengujian keputusan, apakah ada opsi trilema dari kasus yang diangkat tadi? Itu mungkin untuk sementara saya kembalikan ke Ibu Haslinda. Terima kasih.
Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Herlina. Lanjut, saya berikan kesempatan pertama kepada Ibu Mas Diana untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Silakan Ibu. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Munawir. Tabe, jadi yang ditanyakan oleh Pak Munawir tadi tentang poin pertanyaan dari nomor 1 ya Pak. Kok tiba-tiba ada jawaban seperti itu? Jadi secara umumnya saja, jadi pertanyaan pada poin nomor 1 itu tadi mengenai apakah guru tersebut akan tetap memberikan penilaian kepada Aldi. Jadi jawabannya di situ adalah guru tetap memberikan penilaian kepada Aldi. Kemudian apa yang paradigma apa tadi ya, ya Pak? Paradigma yang mendasari tadi ya. Itu paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Ya kami mengambilnya di Herlina itu Bu, tadi. Oh, yang tadi itu yang memberikan pembelajaran di rumah, Ya. bagaimana caranya sementara anak tersebut harus bekerja kan tadi. Oh iya maaf. Ya. Ya. Bagaimana memberikan tugas belajar tambahan sementara anak tersebut bekerja ya Pak? Maaf. Ya jadi kami sependapat kemarin bahwa anak ini karena sementara bekerja, maka kita sesuaikan dengan jam-jam ketika dia tidak bekerja. Mungkin ketika jam pagi dia bekerja, setelah siang hari dia tidak bekerja, maka disitulah kita bisa memberikan tugas tambahan kepada anak tersebut. Jadi kita mengikuti waktu anak tersebut tidak bekerja lagi untuk memberikan dia tugas tambahan. Itu mungkin yang merupakan jawaban juga dari opsi trilema tadi, tindakan yang bisa dilakukan selain daripada memberikan nilai kepada Aldi Pak dalam kasus ini. Bagaimana Pak? Terus tadi ada rentetannya itu ada apa? Tutor sebaya. Bagaimana murid bisa ke rumahnya atau bagaimana? Sementara ada juga lanjutan itu tutor sebaya. Bagaimana Ibu menanggapi anak-anak yang temannya yang memberikan tutor sebaya? Iya, mungkin pemberian tutor sebaya mungkin teman-temannya yang disuruh ke rumahnya untuk memberikan tambahan pembelajaran kepada Aldi, atau mungkin Aldi yang bisa berkunjung kepada temannya ketika selesai bekerja. Mungkin ada tambahan dari Ibu Rasnawiyah atau Ibu Haslinda dalam hal ini Bu. Tabe. Ya. Saya langsung saja Ibu Haslinda. Iya, baik Pak Munawir. Jadi terkait dengan pertanyaan Pak Munawir tadi, yang pertama adalah langsung jawaban ya Pak Munawir. Di slide yang ada, mohon maaf ini mungkin ada ya kita lagi lengah ya, tidak sigap. Artinya tidak ada pemikiran yang lebih mantap lagi sehingga ya untuk saat ini hasil PPT-nya ya ala kadarnya. Insya Allah nanti diperbaiki. Terima kasih sarannya Pak. Kemudian yang kedua, bagaimana cara pelayanan yang diberikan sedangkan murid tersebut dikatakan tadi pergi bekerja. Memang iya bekerja, cuman itu anak tidak full dalam seminggu. Ya, ada hari di mana dia tidak bekerja. Kemudian saya melihat kasus ini bahwa ini anak dia nanti bekerja ketika ada panggilan. Ya, ada pekerjaan yang harus dia selesaikan baru dia tidak ke sekolah. Dan ini kebetulan menjelang ujiannya itu dia sering tidak datang karena mungkin banyaknya panggilan untuk bekerja. Nah, seperti itu Pak Munawir. Nah, kemudian untuk tadi, jadi dua tadi Pak Munawir ya, dua tadi pertanyaannya. Saya lanjut ke pertanyaan, saya lanjut saja Bu Haslinda. Bu Haslinda, saya lanjut pertanyaan dari Bu Herlina, paradigma. Ya, paradigma keadilan tadi sudah ditetapkan paradigma keadilan dan kasihan. Jadi apakah ini tidak bertentangan? Ya, jadi sebenarnya kalau kita selaku guru melihat kondisi yang ada, itu kita kan punya kode etik, ya, di mana kita memang harus menempatkan posisi berada di keduanya, bisa adil, bisa kasihan. Sesuai dengan kode etik guru itu ada pada pasal 6
bagaimana hubungan guru dengan murid. Tuh. Jadi kalau dikatakan bertentangan, tidak, saya kira kita memberikan kebutuhan daripada Aldi, karena dia selain dia anggota daripada sekolah itu, dia juga anggota dari keluarganya. Jadi dia harus menjalankan perannya dari kedua-dua situasi itu. Ya. Di sini kode etiknya itu di situ terkait dengan hubungan guru dengan peserta didik. Di sini dikatakan bahwa guru menjalin hubungan dengan peserta didik dilandasi rasa kasih sayang. Ya, itu. Jadi kita berpedoman pada itu, Bu. Ya, berdasarkan kode etik yang ada. Kemudian ada lagi yang memperkuat kita sehingga kita mengambil jawaban itu bahwa guru berusaha secara manusiawi, ya, untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik. Itulah yang memperkuat kita dalam menentukan jawaban pada poin ini. Apakah tidak bertentangan dengan paradigma tersebut, dengan situasi yang ada. Selanjutnya untuk trilema, sama tadi dikatakan bahwa ya kami mengambil hasil dari diskusi kami, yaitu melakukan kunjungan home visit kepada murid dengan melihat kondisi yang ada, karena betul-betul kalau kita melihat kondisinya luar biasa, ya Allah. Temannya berkunjung ke sana untuk bekerja secara bersama. Kebetulan mata pelajarannya itu adalah mata pelajaran saya suruh dia berkunjung ke rumahnya. Tiba di sana, yang terjadi adalah, betul-betul miris melihatnya dalam keadaan terbaring semua anggota keluarganya. Kemudian itu siswa juga dalam keadaan sakit-sakitan, kurus. Saya suruh dia bermain drama, bermain peran. Tiba di situ temannya, dia lihat dia tidak mampu berbuat apa-apa. Pas dia mau keluar, itu si Aldi mengikuti dari belakang. Sambil dia katakan kepada temannya, tolong jangan berubah kepada saya setelah melihat kondisi saya seperti ini. Itu kita manusiawi, kita hati kita ya yang lebih dominan. Tidak jalan lagi logika, Ibu, di sini. Selanjutnya upaya yang lain adalah saya melihat di dalam kelasnya ada sahabatnya. Itulah yang saya gunakan untuk melakukan tutor sebaya, ya, karena kenapa dia sering ada komunikasi ya yang lancar di antara mereka, karena mengingat bahwa kita sebagai guru itu punya tanggung jawab yang lain, jadi saya manfaatkan temannya itu. Saya kira demikian, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Haslinda keluar room ya. Mungkin Bu Masdiana sama Bu Rasnawiyah segera menyikapi ini. Iya. Bu Masdiana silakan. Masih di mute. Baik, saya lanjutkan tugas dari Ibu Haslinda. Ibu Sukriani raise hand, silakan kepada Ibu Sukriani untuk memberikan pertanyaannya, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi saya agak lambat masuk. Jadi kalau saya cermati yang dari kasus yang Ibu sampaikan, mohon maaf ini sebelumnya, apakah saya yang terlambat menyimak apa yang disampaikan oleh kelompoknya Ibu? Kan kalau kita lihat, kalau kita berpatokan pada langkah-langkah pengambilan keputusan dan pengujian itu kan kita harus mengetahui dulu siapa-siapa saja pihak yang terlibat di dalam kasus itu. Nah, mohon maaf kalau memang sudah ditampilkan, sudah disebutkan, mohon maaf. Tapi kalau memang belum, tolong Ibu menyampaikan siapa saja yang terlibat di dalam kasus itu, supaya kita bisa mengetahui bahwa dalam satu case itu kan pasti ada pihak yang terlibat, siapa yang sebagai objeknya dan siapa yang akan menjadi pengambil keputusannya. Kemudian terkait juga dengan pertanyaan Pak Munawir dan Ibu Herlina, kalau tidak salah ada tadi
kendala yang dihadapi oleh siapa tadi Bu, Aldi ya? Katanya tugasnya itu kalau saya nggak salah di slide keberapa Ibu tampilkan bahwa salah satu kendala yang dihadapi bahwa tugas Aldi itu terhambat karena faktor biaya. Nah, apakah dari trilema yang Ibu akan lakukan itu tidak menampilkan itu apa yang bisa mengatasi permasalahan terkait tugas yang terhambat oleh biaya itu, atau seperti apa yang Ibu akan lakukan gitu, selain memberikan tutor sebaya, kemudian mendampingi Aldi ke rumahnya, seperti itu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab sama Ibu Rasna ya Bu. Silakan Bu. Iya. Terima kasih. Pertanyaan dari Bu Supriyani. Ada dua tadi, Bu terkait ditanyakan apakah ada yang ditampilkan di situ siapa saja yang terlibat. Ada tadi Bu. Ya, poin kedua sebelum masuk ke fakta. Ya, yang terlibat dalam situasi itu adalah guru yang merasakan dilema dalam memberikan penilaian terhadap Aldi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dikatakan trilema di sini kita di sini fokus pada dilema yang dialami oleh bu guru dalam memberikan nilai. Kalau dikatakan tadi berhubungan dengan bagaimana solusi yang diambil untuk mengatasi masalah perekonomian Aldi, mungkin itu bukan situasi yang menjadi fokus dari permasalahan yang ada, ya. Tetapi di sini adalah dilema etikanya seorang guru dalam memberikan nilai dengan berbagai macam pertimbangan yang dilakukan, di mana Aldi harus sebagai tulang punggung dalam keluarganya, dia juga harus berperan sebagai siswa di sebuah sekolah. Jadi kita fokusnya di situ Bu, di masalah situ, bukan masalah ekonominya. Ya, iya, saya kira demikian Bu, Mas Dena. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Ibu Rasnawiyah. Bagaimana Ibu Supriyani? Mohon maaf Ibu, pertanyaan saya bukan berarti fokus kepada pemenuhan permasalahan ekonomi dari si Aldi, tetapi artinya begini, bahwa ini juga berkaitan dengan bagaimana seorang guru memberikan penilaian. Karena kan tidak satu dua orang saja murid yang mungkin terkendala tugas karena hambatan biaya itu Ibu. Maksud saya seperti ini, bahwa bagaimana kita seorang guru menyikapi permasalahan yang seperti ini, karena terus terang Bapak Ibu, saya juga pernah mengalami hal yang seperti ini. Siswa saya tidak, apalagi pada saat daring ya Bu ya, pada saat proses pembelajaran daring kemarin, rata-rata ada beberapa lah, hampir mungkin 50% siswa saya itu terkendala dengan biaya itu. Nah, ini yang saya maksud seperti itu, bukan berarti membantu perekonomiannya si Aldi Bapak Ibu, tetapi bagaimana kita bisa memberikan penilaian itu kepada siswa karena permasalahan yang ini tadi. Permasalahan karena tugas tidak pernah masuk. Contoh saja dalam pembelajaran daring itu, mereka alasan tidak pernah masuk tugasnya karena tidak ada dana untuk membeli kuotanya. Jadi sedangkan kita dituntut untuk harus memberikan nilai. Kita sudah berupaya segala macam tapi tidak ada hasilnya. Itu seperti apa Bapak Ibu? Iya. Mungkin maksudnya Ibu Supriyani seperti ini ya, mungkin opsi trilema ya Bu? Iya, karena kan iya bukan permasalahan perekonomian, karena kita guru tidak ada ranahnya untuk membantu perekonomian, kita pasti berkaitan dengan pembelajarannya siswa Ibu. Iya. Jadi mungkin tadi sudah diungkapkan sebagian oleh Ibu Rasna, tapi Bu Rasna saya bicara duluan Di. Iya, tadi diungkapkan oleh Ibu Rasna bahwasanya anak ini sudah diberikan bantuan berupa kelas belajar tambahan ataupun kunjungan
ataupun tutor sebaya. Nah, dari segi materi mungkin kemarin itu kita sudah berdiskusi bahwasanya guru sudah melakukan langkah lain seperti memberikan membahas kisah aktif dan rapat sehingga masalahnya menjadi buka dan banyak yang datang memberikan bantuan dukungan. Ya, saya sedikit Bu, Mas Diana. Mas Diana terkendala jaringan kayaknya. Oh, ya, tadi sempat jaringan tiba-tiba hilang. Iya, saya mungkin bisa menambahkan sedikit, Bu Supriyani. Ini kalau kita mau mengembangkan atau menganalisa lebih jauh lagi kasus yang dialami si Aldi, ini tentu banyak hal yang harus kita ambil peran, artinya menyelesaikan, ya. Kita mengambil keputusan apakah dari segi keterlambatan Aldi dalam mengerjakan tugas, apakah dari segi membantu Aldi dalam hal bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan memberikan bantuan materi dan sebagainya, atau dalam hal bagaimana memberikan kepercayaan diri, melahirkan kepercayaan diri si Aldi. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Cuman dalam pertanyaan yang ada atau pada tugas ini kita hanya difokuskan kepada dilema etika yang dialami guru terkait dalam hal pengambilan nilai. Ya, terkait dalam hal pengambilan nilai. Kalau saya bisa menjelaskan sedikit, ini kalau dalam hal materi, alhamdulillah baik teman-temannya maupun dari pihak sekolah, dari guru-guru. Saya terus terang waktu saya dapat kasus ini, saya angkat di dalam rapat. Dari penyampaian saya, banyak guru yang merasa berempati sehingga mengulurkan tangan untuk memberikan bantuan. Begitupun dengan teman-temannya, bahkan ada yang memberikan masker, ada yang memberikan uang. Jadi kalau dikatakan dorongan moral dari teman-temannya itu, alhamdulillah Aldi sudah dapatkan. Ya, dalam hal ini yang dialami oleh guru di sini pada kasus ini adalah dilemanya seorang guru dalam memberikan nilai. Karena mengingat Aldi jarang datang, kemudian Aldi jarang mengumpulkan tugas, tapi ada solusi yang diberikan, ada langkah yang diberikan untuk mengatasi itu, agar Aldi bisa mengimbangi keterlambatannya dalam pembelajaran, yaitu dengan melalui kunjungan rumah dan tutor sebaya. Saya kira seperti itu, Bu Supriyani. Bagaimana Ibu Supriyani atas tulisan tersebut? Iya Ibu, sekarang saya sudah paham. Terima kasih Ibu Rasna atas jawabannya, Ibu Mas Dania. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu. Maaf, tadi pertanyaan dari Bu Herlina sudah dijawab ya belum? Sudah Bu, sudah dijawab sama Ibu Rasna. Semua sudah dijawab dari pertanyaan kelompok 2 ya Bu? Sudah Bu. Apakah masih ada pertanyaan lagi atau sudah tidak ada Bu? Waktu mungkin Bu. Sudah. Oh iya, Waktunya. Ya. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Ibu dari kelompok 2. Itulah jawaban dari kami. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Ibu Fasilitator. Terima kasih untuk kelompoknya Bu Haslinda, Bu Mas Diana, sama Bu Rasnawia. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok yang sudah presentasi. Luar biasa. Ini kasusnya kasus nyata yang ada di sekolahnya Bu Rasnawia ya? Iya, betul sekali. Ya. Kalau kita tadi menyimak dari awal sampai akhir ini ada rasa gimana gitu ya rasanya ya, ada rasa empati yang lebih dalam. Ya, luar biasa memang. Setiap sekolah pasti ada kasus-kasus seperti ini ya. Di sini tadi paradigma yang dipilih adalah rasa keadilan dan rasa kasihan. Ini hubungannya dengan penilaian. Kemudian prinsipnya yang diambil adalah berpikir berbasis rasa peduli.
tadi usulnya Bu Herlina ada apa tadi jangka pendek sama jangka panjang. Iya, betul. Nanti perlu dimasukkan apa tidak untuk kelompoknya Bu Rasna? Perlu ditambah? Iya, saya langsung Bu. Iya. Iya. Kalau saya melihat di sini jangka pendek dengan jangka panjang, kemudian kita di sini dikatakan bahwa kadang perlu untuk memilih antara yang kelihatannya terbaik untuk saat ini dan tidak terbaik dan yang terbaik untuk masa yang akan datang. Masa yang akan datang. Ini tanda tanya bagi kami, Bu. Masa yang akan datang itu seperti apa? Karena contoh yang ada di sini, kalau dalam jangka pendek dengan jangka panjang itu adalah mengenai isu-isu dunia secara global. Artinya kalau masalah isu-isu dunia secara global itu akan berdampak banyak. Sedangkan masalah yang ada ini hanya sifatnya masalah pribadi. Itu masalah yang dialami oleh anak tersebut saja. Kalau berhubungan antara satu orang dengan orang lain itu akan memberikan dampak lebih besar. Nah, sedangkan kasus yang dialami Aldi hanya secara pribadi saja. Saya kira seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Nanti untuk ini ya, untuk jangka pendek, jangka panjang, dan yang mungkin masih ada di benak panjenengan bisa dielaborasikan dengan instruktur nanti ya. Iya, betul, Bu. Alhamdulillah istilahnya ada proses belajar di sini ya, ada proses belajar. Bapak Ibu kemarin sudah membaca di alur eksplorasi konsep yang luar biasa dengan berbagai model, ada video, ada artikel juga, ada bacaan yang lain juga. Dari keseluruhan secara apa yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Bu Rasna, Bu Masdiana sama Bu Aslinda, ini kualitas isi materi studi kasus yang dipilih menurut saya luar biasa, sangat bagus. Ada dilema di situ, ada pertentangan antara benar dengan benar gitu ya, kalau namanya dilema. Kemudian untuk penyajian studi kasus sudah bagus. Mungkin tadi seperti yang disampaikan Bu Rasnawiyah, nanti ada yang perlu diperbaiki sedikit gitu ya Bu Rasnawiyah ya. Kemudian masukan dan tanggapan dari kelompok lain, alhamdulillah juga bagus, dari Pak Munawir, dari Bu Sukriani maupun Bu Herlina, tanggapannya bagus untuk kelompoknya ini. Kemudian untuk pengaturan waktu memang agak sedikit tadi bergeser karena ada kendala jaringan internet di Bu Haslinda. Nanti mungkin untuk kelompok yang lain bisa sama-sama mengatur mulainya jam berapa, nanti sampai jam berapanya begitu ya, biar tidak molor-molor. Tadi memang saya lihat ada pertanyaan dari Bu Sukriani memang agak panjang juga, perlu ada istilahnya ada pertanyaan, ada jawaban, ada pertanyaan lagi gitu ya. Jadi akhirnya sudah deal gitu. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Rasnawiyah, Bu Masdiana, dan Bu Aslinda yang sudah mempresentasikan hasil diskusi hari Jumat yang kemarin. Berikutnya saya berikan kesempatan sepenuhnya kepada kelompoknya Pak Munawir, Bu Herlina, sama Bu Sukriani. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Yang terhormat Ibu Fasilitator dan Ibu PP serta rekan-rekan sekalian yang sama-sama kita hormati. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kasus kami. Ya, kasus nyata cuma kami samarkan karena dikhawatirkan akan menyebabkan dampak di belakangnya. Oke, kepada Ibu Sukriani, disilakan.
Bagaimana? Pak sudah nampak? Sudah Pak, sudah kelihatan. Ya. Sudah bagus. Oke, dipersilakan Ibu Sukriani. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Untuk ruang kolaborasi modul 3.1 ini terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kelompok kami itu yang terdiri dari Pak Munawir, Ibu Herlina, dan saya sendiri mengambil kasus nyata di salah satu sekolah dari kami ini. Jadi kami sengaja tidak transparan tentang lokasi dan ininya, karena ditakutkan, tadi sudah dijelaskan bahwa ditakutkan berdampak di belakangnya. Nah, saya langsung saja Bapak Ibu membacakan kasusnya. Jadi kasus nyatanya adalah Ibu Nisa adalah guru matematika di SMA Ratih Penggerak. Pada saat Ibu Nisa mengajar di kelas 10A, seperti biasa Ibu Nisa mengecek kehadiran murid. Tiba-tiba Ibu Nisa kaget karena kehadiran Tommy. Sudah beberapa bulan ini Tommy tidak pernah ke sekolah. Ibu Nisa memanggil Tommy ke depan untuk menanyakan alasan ketidakhadirannya selama ini. Namun, Tommy dengan santainya mengatakan bahwa selama ini dia tidak hadir karena malas. Dia cuma di rumah saja dan kemalasannya pun telah diketahui oleh neneknya. Pada saat Ibu Nisa sedang meminta konfirmasi ketidakhadiran Tommy, tiba-tiba mata Ibu Nisa tertuju pada sebuah benda berbentuk kotak yang menonjol dari saku celana Tommy. Ibu Nisa pun lantas menanyakan dengan santai benda apa yang ada di dalam saku Tommy dengan suara pelan agar tidak menimbulkan kecurigaan dari murid lain. Tommy kelihatan gugup dan gelisah. Dia mengatakan bahwa benda itu bukan miliknya. Benda itu titipan temannya. Pernyataan Tommy semakin membuat curiga Ibu Nisa. Ambil, ini sungguh bukan milik saya. Ibu Nisa menerima benda tersebut dan meminta izin kepada Tommy untuk membukanya. Tommy pun mengiyakan Ibu Nisa untuk membuka kotak tersebut, dan begitu kagetnya Ibu Nisa tidak menyangka bahwa isi dari kotak tersebut adalah salah satu jenis obat terlarang yang telah dipaketkan. Untuk menghindari kecurigaan murid lain, Ibu Nisa mengajak Tommy menuju ruang BK. Di depan ruang guru terlihat Pak Rudi. Ibu Nisa mengajak Pak Rudi selaku guru bagian kesiswaan untuk ikut ke ruang BK. Di dalam ruang BK, Ibu Nisa berusaha mengulik informasi dari mana Tommy mendapatkan obat tersebut. Tetapi Tommy sama sekali tidak memberikan informasi. Dia hanya mengatakan bahwa saya saja yang menanggung semuanya, Bu. Pak Yayat selaku guru BK pun sudah melakukan tindakan konseling, namun Tommy tetap tidak mau memberikan informasi. Ibu Nisa, Pak Rudi, dan Pak Yayat akhirnya sepakat untuk memberitahukan kepada kepala sekolah akan peristiwa ini. Dan keputusan kepala sekolah adalah menyerahkan Tommy ke pihak berwajib. Mendengar keputusan ini, Ibu Nisa terdiam dan sedih karena sepengetahuannya, yaitu pada awalnya Tommy adalah murid yang rajin dan aktif dalam pembelajaran. Tetapi semenjak perceraian orang tuanya beberapa bulan yang lalu, Tommy menjadi berubah. Analisis kasus. Apa keputusan yang Anda ambil? Melaporkan Tommy ke pihak berwajib. Prinsip mana yang Anda gunakan dan mengapa? Berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama adalah apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut. Yang pertama adalah Ibu Nisa harus mematuhi aturan hukum yang berlaku, yaitu melaporkan Tommy ke pihak yang berwajib. Yang kedua,
Ibu Nisa kasihan kepada Tommy yang melakukan perbuatan ini sebagai bentuk pelampiasan emosi atas perceraian kedua orang tuanya. Langkah yang kedua adalah siapa saja yang terlibat dalam situasi ini, yaitu Ibu Nisa, Tommy, Pak Rudi sebagai guru kesiswaan, Pak Yayat, guru BK, dan kepala sekolah. Fakta yang relevan. Membawa obat terlarang masuk ke dalam lingkungan sekolah adalah suatu perbuatan pelanggaran aturan hukum dan tata tertib sekolah. Yang kedua, Tommy membawa obat terlarang dan menyimpannya dalam kotak dan menyembunyikannya di saku celananya. Ibu Nisa curiga dengan benda berbentuk kotak yang berada di saku Tommy. Ibu Nisa akhirnya membuka kotak tersebut dan mengetahui bahwa kotak tersebut berisi obat terlarang yang telah dibungkus per paket. Apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut atau uji legalnya? Terdapat pelanggaran hukum dalam situasi ini. Apakah ada pelanggaran atau kode etik profesi dalam kasus tersebut atau uji regulasi, yaitu terdapat pelanggaran tata tertib sekolah. Berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Perbuatan Tommy yang membawa obat terlarang ke sekolah adalah perilaku yang melanggar peraturan sekolah dan aturan hukum yang berlaku. Keterlibatan Tommy dalam penggunaan obat terlarang sangat merugikan dirinya dan nama baik sekolah. Apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di halaman depan koran? Apakah Anda merasa nyaman? Jawaban kami adalah pastinya merasa tidak nyaman jika dipublikasikan di halaman depan sebuah koran. Alasannya karena saya secara pribadi pasti malu, begitupun dengan sekolah. Kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Panutan atau idola saya pasti juga akan memutuskan sama dengan apa yang telah saya putuskan, karena tidak mungkin idola saya akan membiarkan siswanya terlibat dalam kasus obat terlarang. Langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang kelima, yaitu jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi ini? Jadi paradigma yang terjadi yaitu paradigma rasa keadilan melawan kasihan, kemudian paradigma jangka pendek lawan jangka pendek, jangka pendek lawan jangka panjang. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang akan dipakai? Jadi prinsip yang akan diterapkan dalam kasus ini yaitu berpikir berbasis peraturan dan berpikir berbasis rasa peduli. Apakah ada sebuah penyelesaian kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Atau investigasi opsi trilema. Jadi yang pertama adalah menanyakan kepada Tommy perihal kotak yang ada di saku celananya, kemudian mengajak Tommy ke ruang BK, menanyakan kepada Tommy dari mana mendapatkan obat tersebut dan maksud apa membawa obat itu ke sekolah. Memberikan pemberitahuan dan pemahaman bahwa apa yang dilakukan Tommy itu adalah perbuatan melanggar tata tertib sekolah dan tentunya pelanggaran hukum. Apa keputusan yang akan diambil? Tetap pada keputusan awal, yaitu melaporkan peristiwa ini ke pihak berwajib. Coba lihat lagi keputusan Anda dan refleksikan. Saya pikir keputusan saya ini sudah tepat karena dengan keputusan ini memberikan pembelajaran kepada Tommy khususnya dan semua murid pada umumnya bahwa penggunaan obat terlarang adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan diri sendiri, mencoreng nama baik sendiri, keluarga, sekolah, dan lingkungan tempat tinggal. Oke, itulah tadi paparan kasus yang kami angkat. Saya kembalikan ke Pak Munawir sebagai moderator. Oke, itulah tadi pemaparan yang dibawakan oleh rekan kami dan kami
membuka pertanyaan untuk sesi ini, yaitu Ibu Rasnawiyah, lalu dilanjutkan Ibu Masdaniyah Mahmud. Kepada Ibu dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Munawir. Saya langsung saja, ya, menarik tadi yang sudah dipaparkan oleh dari kelompok dua ya, terkait dari analisa kasus yang sudah disepakati. Pertanyaan pertama saya langsung saja, yaitu terkait mengenai nilai-nilai yang bertentangan di sini. Mungkin bisa dijelaskan secara detail lagi. Kemudian yang pertanyaan kedua adalah sebenarnya di situ siapa yang terlibat dalam dilema etika? Karena saya lihat tadi di situ banyak yang terlibat dalam situasi itu. Yang dimaksud di sini kan yang mengalami situasi dilema etika itu. Itu. Ya. Kemudian yang ketiga ini mungkin analisa saya sedikit. Kalau saya menyimak dari awal kasus yang disampaikan oleh Bu Supriyani sampai di akhir, ini kalau menurut saya tidak terlihat ada dilema etika. Karena kenapa? Guru tersebut sudah melaporkan kepada kepala sekolah. Itu. Dilema apa lagi yang akan dimiliki oleh guru itu? Karena dia sudah terlanjur menyampaikan. Seandainya sebelumnya dilema yang dialami, apakah dia menyampaikan kepada kepala sekolah atau tidak, itu mungkin berada pada situasi dilema di situ. Tapi karena dia melaporkan kepada kepala sekolah, kemudian kepala sekolah melaporkan kepada pihak yang berwajib, untuk apa? Di mana lagi letak dilemanya? Itu. Ya. Kemudian yang keempat, ini mungkin bisa dijelaskan kedua paradigma yang kelompok 2 sudah tentukan tadi. Ini mungkin perlu penjelasan. Ya, saya kira cukup itu saja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tampung dulu. Oke, Ibu Masdaniyah, silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Adapun pertanyaan saya di sini, tadi dalam penjelasan Bapak bahwa keputusan untuk menyerahkan Tommy kepada pihak berwajib itu menggunakan prinsip berdasarkan peraturan, di mana kemudian saya melihat ya dalam keputusan ini, kalau pada pendapat saya Pak, itu bisa juga keputusan guru tersebut untuk melaporkan guru ataupun pihak sekolah melaporkan Tommy ini itu berdasarkan pada pemikiran berbasis akhir. Jadi memikirkan hasil akhir yang akan dicapai sehingga melakukan pelaporan terhadap Tommy ini kepada pihak berwajib. Nah, apa yang mendasari alasan apa yang mendasari Ibu dalam mengambil keputusan menggunakan rule based thinking ini, Bu? Nah, itu saja, Bu, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Kembali ke Pak Munawir, Pak. Makasih, Pak. Oke, makasih atas pertanyaan yang diberikan dari kelompok 4. Selanjutnya, siapa yang Bu Supriyani atau Ibu? Oh ya, oke, silakan Ibu Herlina. Ya, bukaan. Oke, ya. Terima kasih Pak Munawir. Bisa kembali dibuka slide-nya yang nilai-nilai yang bertentangan, Pak. Slide yang kedua kayaknya Pak Nawir. Ya, terima kasih Bu Rasnawiyah, pertanyaannya sangat luar biasa. Jadi tadi pertanyaannya Bu Rasnawiyah, nilai-nilai apa saja yang bertentangan. Jadi di sini tentu sangat jelas bahwa nilai yang bertentangan ini tentu tentang aturan hukum, baik itu di aturan di sekolah ya dan aturan yang secara umum. Nah, kemudian tadi pertanyaannya kedua adalah
siapa sebenarnya yang terlibat dalam dilema ini. Nah, di awalnya ini kan tadi kita hanya menyingkatkan dalam kasus ini, Bu. Awalnya Ibu Nisa ini sangat dilema karena dia berpikir apakah saya harus melaporkan si Tommy atau tidak kepada kepala sekolah. Jadi dilemanya memang pertama adalah Ibu Nisa, Bu. Jadi memang ini kalau yang terlibat memang melibatkan kepala sekolah untuk tindak lanjutnya, tapi dilema awal ini dialami oleh Ibu Nisa karena ketakutan Bu Nisa adalah jangan sampai saya melanjutkan pelaporan ini atau mengambil keputusan untuk melaporkan meminta pertimbangan dari pihak BK dan kesiswaan, jangan sampai anak ini dikeluarkan. Nah, di sisi lain Ibu Nisa juga dilema karena Bu Nisa tahu betul bahwa Tommy ini sebelum terjadi perceraian kedua orang tuanya, ini anak mempunyai penilaian yang sangat bagus, kehadiran yang sangat bagus di sekolah. Tapi di sisi lain, Ibu Nisa juga sangat takut kalau jangan sampai tidak menindaklanjuti kasus atau apa yang Bu Nisa dapatkan kepada Tommy, justru nanti jangka panjangnya justru lebih beresiko karena barang terlarang yang ditemukan oleh Bu Nisa ini betul-betul sangat berpengaruh kepada anak ini. Yang kedua, kami menyampaikan bahwa pelaporan, jadi yang terlibat di sini kami tidak, ini kan terjadi di sebuah desa, Bu ya, di sebuah desa yang tidak langsung ke kantor polisi yang secara besar-besar instansinya, tapi ini melapornya hanya sebatas dinas saja. Ya, artinya meminta pertimbangan. Tapi posisi dilema itu terletak pada di awal peristiwa tadi. Itu. Terus itu saja mungkin untuk sementara, Bu. Pak Munawir, saya kembalikan, nanti kita diskusi lalu kembali ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Atau bisa ditambah sama Ibu. Oke, Ibu Sukriani bisa menambahkan, dan pertanyaan Ibu Mas Dania. Oke, jadi saya menambahkan mungkin sedikit dari pertanyaannya Ibu Rasnawi ya. Jadi betul tadi Ibu yang merasakan dilema ini adalah Ibu Nisa. Karena kenapa? Ibu Nisa yang menemukan, artinya dia yang pertama mendapatkan Tommy ini membawa obat terlarang. Kemudian dilemanya kenapa? Ibu Nisa ini merasa bahwa di satu sisi dia harus menegakkan aturan yang berlaku. Kemudian di sisi lain ada rasa kasihan karena Ibu Nisa tahu bahwa si Tommy ini bukan saat ada catatan baiknya lah bahwa si Tommy ini berubah sikap dan tingkah lakunya setelah perceraian kedua orang tuanya. Nah, sehingga ada ketakutan tersendiri dari Ibu Nisa bahwa jika hal ini akan dilaporkan ke kepolisian, pasti akan berbuntut panjang. Mungkin si Tommy pastinya akan dikeluarkan dari pihak sekolah. Kemudian yang kedua, pasti si Tommy akan mendapatkan ancaman dari kelompok yang menjadi pensuplai dari obat itu. Artinya mendapat ancaman. Nah, inilah yang menjadi dilema bagi Ibu Nisa, apa yang harus dia lakukan. Sehingga Ibu Nisa ini betul-betul menganggap bahwa harus mengambil satu keputusan yang betul-betul bermanfaat, betul-betul baik untuk Tommy, baik untuk sekolah, seperti itu. Nah, berkaitan dengan paradigma, jadi kedua paradigma yang kami putuskan berkaitan dengan kasus ini, yaitu kenapa jangka panjang, kenapa jangka pendek. Kasus ini sangat-sangat
apa ya menurut kami bahwa keputusan yang kami ambil harus memang betul-betul pada saat itu harus memutuskan mau diapakan ini si Tommy. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar Tommy ini bisa setidaknya mendapatkan perlindungan dulu dari kelompok yang menjadi pensuplai obat terlarang itu. Kemudian jangka pendeknya juga bahwa si Tommy akan merasakan keamanan dulu, keamanan. Jangka panjangnya dengan keputusan ini diharapkan Tommy bisa keluar dari lingkaran pergaulan yang menjerumuskan. Seperti itu, Ibu. Ya, tapi Bu, dari pemaparan yang Ibu sampaikan tadi, saya tetap ingin bertanya, Bu, apa tidak mungkin dalam situasi ini Ibu juga menggunakan pemikiran tentang berpikir tentang hasil akhir, Bu, mengingat bahwa hal yang Ibu lakukan ini untuk kebaikan Tommy juga, Bu. Jadi melalui berpikir berbasis peraturan memang melanggar peraturan, kemudian dari sisi lain juga ibu guru juga merasa khawatir, ada rasa kasihan, tetapi tetap melakukan itu karena ini demi hasil akhir, demi kebaikan Tommy pada akhirnya nanti, Bu. Ya itu saja, Bu, yang saya ingin sampaikan. Ya, Terima kasih. Mungkin Bu Herlina bisa menambahkan. Iya. Ya, silakan. Oh iya, terima kasih Bu Mas Diana. Tadi pertanyaannya terkait bagaimana tentang prinsip peraturannya. Kami kan sudah ambil 2 ya, peraturan dengan rasa peduli. Terus Bu Mas Diana memberikan saran kenapa tidak dimasukkan juga hasil akhir seperti itu. Pada dasarnya ini belum dikatakan finish, Bu. Makanya tadi kami ambil ini ada jangka panjang dan jangka pendek. Iya, karena keputusan yang diambil, makanya tadi dikatakan dilema, karena keputusan yang diambil oleh Ibu Nisa ini tentu berpikir tentang bagaimana jangka panjangnya agar si Tommy ini nanti kedepannya tidak berada di jalan yang gelap, jalan yang hitam, yang kemungkinan saat ini dia tertekan dengan kalau kita lagi langsung ambil hasil akhir ini anak langsung dilaporkan ke pihak polisi terus mendapat tindakan, apalagi kalau usianya sudah kena dengan aturan peraturan hukum, itu justru keluar lagi dari prinsip berbasis peduli seperti itu. Nah, kenapa lagi kita tidak mengambil hasil akhir? Karena itu tadi Bu, bahwa ada jangka panjang yang berperang dalam kasus ini. Jadi seperti itu, Bu. Jadi tetap kami pada prinsip 2 peraturan dengan rasa peduli itu. Ya. Baik, terima kasih Bu jawabannya. Terima kasih banyak. Ya, kasih Bu. Ya. Mungkin Bu Rasnawia masih ada yang belum jelas. Oke, silakan Bu. Oh iya, terima kasih Pak Munawir. Maaf, ini masih terkait pertanyaan saya tadi, ya. Kalau saya kembali kepada apa yang saya analisa di kasus ketika penyampaian atau pemaparan dari kelompok 2 tadi, kalau saya melihat di situ, kalau saya kembali, saya belum menemukan bahwa ada dilema etika yang dialami oleh guru tersebut karena dia sudah mengambil tindakan. Nah, di sini kalau kita mau melakukan tahapan analisa terhadap kasus yang ada kan ada 4 langkah. Yang pertama adalah analisis dulu, kemudian pengambilan mengambil fakta yang ada, kemudian pengambilan keputusan, setelah itu ada hasil yang keluar, dan setelah itu dampak. Dampaknya bisa berupa penyesalan. Nah, yang dari kasus yang dipaparkan kelompok 2 tadi ini kayak berupa penyesalan. Karena kenapa? Dia sudah melaporkan kepada kepala sekolah, mau apa lagi kalau sudah penyampaian itu sudah keluar, bukan lagi wewenangnya karena sudah diambil oleh kepala sekolah. Itu. Jadi ini sudah dilakukan, guru tersebut sudah mengambil keputusan. Dia tidak mengalami lagi dilema. Yang dia rasakan adalah penyesalan. Itu di belakang dia baru
menganalisa bahwa kalau seperti ini nanti akan begini. Kenapa tidak dari awal? Itu. Saya kira begitu Pak Munawir. Oke. Bagaimana Ibu Bu Sukriyani atau Ibu Herlina bisa memberikan tanggapannya? Karena di analisis kasus kita sini nampak bahwa apa keputusan yang kita akan ambil, karena di satu sisi kami ingin melindungi anak tersebut untuk membimbingnya, sementara di sisi lain kita akan melakukan kesalahan jika kasus tersebut dibiarkan karena ini menyangkut obat terlarang. Ya, mungkin Bu Herlina bisa menambahkan. Oke, silakan. Saya hanya kembali tadi sudah tidak terdengar, maaf Ibu Herlina, bisa tidak terdengar suaranya. Mana sudah? Masih kecil. Sudah terdengar Pak? Halo? Sudah terdengar Pak? Kecil. Kecil sekali Bu Herlina, kecil. Kecil saya suara. Oh iya, saya cabut headsetnya dulu. Bagaimana, sudah terdengar? Mantap. Merdu sekali Bu Herlina, merdu sana. Iya, baik. Sebenarnya tadi sudah disampaikan tadi oleh Bu Sukriyani bahwa kalau tadi Bu Rasna mengatakan ada penyesalan di belakang, sebenarnya melaporkan ke pihak berwajib, jangan kita berpikir bahwa kita melaporkan ke pihak berwajib itu finish, sudah tidak ada lagi urusan dengan pihak sekolah. Kami melaporkan ke pihak berwajib dalam hal ini adalah Bimas, itu karena semata-mata meminta perlindungan untuk anak ini, untuk si Tommy, agar tidak mendapat tekanan nanti dari kelompok sebelah, kelompok yang memberikan barang terlarang ini. Itu. Di sisi lain, kami juga tetap berpikir bagaimana agar Tommy ini tetap merasa nyaman di sekolah dan tidak mendapat bully dari teman-temannya yang lain, karena memang kasus ini memang berusaha untuk ditutupi oleh Ibu Nisa. Seperti itu Bu. Jadi tidak ada penyesalan sampai dari konteks yang tadi kami tidak pernah menuliskan secara tertulis bahwa ada penyesalan karena kasus ini masih terus berlas. Ya namanya kasus membawa barang terlarang ini itu akan terus diikuti oleh ini. Justru kapan kami tidak melaporkan ke pihak berwajib lalu ada apa-apa yang terjadi di belakang, itu justru membuat kami semakin merasa bersalah seperti itu. Jadi itu mungkin atau bisa ditambahkan dengan Ibu Sukriyani yang betul memahami tentang kasus ini. Silakan Bu Sukriyani. Oke, ya, silakan Ibu Sukriyani mau menambahkan. Oke, jadi begini Ibu, kasus ini sebenarnya melaporkan ke kantor polisi, ke pihak kepolisian itu semata-mata tujuannya adalah yang pertama adalah memberikan perlindungan kepada si Tommy, kepada murid ini. Jadi memberikan perlindungan. Kenapa? Karena pada saat proses untuk mendapatkan informasi yang dilakukan oleh Ibu Nisa, baik itu secara berdua dengan si Tommy ini, Ibu Nisa memberikan pendekatan kepada Tommy agar Tommy bisa terbuka memberikan informasi. Ternyata Tommy tetap ngotot tidak memberikan informasi. Yang selalu keluar dari mulutnya adalah Ibu, ini bukan punya aku. Biar saya saja yang tanggung, Bu. Ibu jangan Ibu, nanti saya yang tanggung sendiri, apapun akibatnya saya yang tanggung sendiri. Dari pernyataan ini kan memberikan pemahaman kepada Ibu Nisa bahwa ini anak dapat ancaman jika perbuatannya ini diketahui oleh orang lain. Kemudian obat yang ada di dalam kotak itu bukan sedikit, Bu. Jadi sudah per paket. Per paket itu berarti kan siap untuk diedarkan. Nah, bagaimana caranya seorang guru yang mungkin kalau jika Ibu berada di posisinya Ibu Nisa, pasti Ibu juga bingung. Apakah tetap melaporkan kepada pihak berwajib ataukah mendiamkan? Kalau mendiamkan permasalahan ini, berarti Ibu bisa saja dikategorikan bekerja sama untuk pergaulan itu.
memberikan peluang. Anggaran, ya. Iya, dan jangan sampai pemikiran Ibu Nisa pada saat itu, jangan sampai ternyata sudah ada lingkaran peredaran obat terlarang di dalam lingkungan sekolah. Sehingga inilah yang dijadikan dasar yang disampaikan kepada kepala sekolah, dan pada saat itu kepala sekolah mengatakan, oke, kita telepon Dimas. Apa keputusan dari petugas Dimasnya kita terima. Tetapi dengan catatan bahwa kita dari pihak sekolah tetap memberikan perlindungan dan pendampingan kepada murid ini. Seperti itu, Ibu. Oke, mungkin masih ada, ya. Iya. Masih ada, Pak Munawir. Iya, masih sedikit lagi Bu ya, karena kita dibatasi oleh waktu. Oke, siap. Iya. Iya, baik. Terima kasih untuk kesekian kalinya. Jadi kalau tadi dikatakan saya bingung, sebenarnya saya justru mengingat ketika saya pernah menangani anak yang memang pernah mengkonsumsi narkoba. Terus terang ini kasus saya pernah alami, ya. Saya selaku pembina PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja, saya pernah menemukan satu anak mengkonsumsi narkoba, tetapi saya tidak melaporkan kepada pihak kepolisian. Saya bekerja sama dengan BNN provinsi memanggil dia datang ke sekolah, memeriksa dengan baik. Ternyata betul anak itu mengkonsumsi. Apa yang dilakukan? BNN yang melakukan pendekatan kepada anak itu, kita hanya mendampingi mereka, tapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib. Memberikan konseling, memberikan banyak hal yang dia berikan. Pada akhirnya yang saya lakukan adalah sewaktu saya di kesiswaan, saya menunjuk dia selaku ketua angkatan. Tapi pada tahap itu ketika dia dalam masa karantina oleh BNN, itu banyak hal yang berubah dalam dirinya. Itu. Jadi terus terang ini saya pernah alami. Saya punya siswa dulu seperti itu, Bu Sukriani. Jadi alhamdulillah ketika dia diberi kepercayaan sebagai ketua angkatan, dia punya motivasi yang kuat, lebih gigih lagi dalam belajar. Ya, alhamdulillah sangat besar perubahan yang terjadi. Saya kira begitu. Iya, oke. Ya. Makasih Bu atas masukannya. Jadi kami beda dengan Ibu ya. Ibu mungkin kasus kami adalah anak-anak ini siap mengedar, mungkin Ibu lagi memakai. Itu bedanya dengan kita. Oke, itu saja Bu dari kelompok kami. Kami sudah lewat dari 8 menit. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah akan disempurnakan oleh Ibu Fasilitator. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munawir, Bu Herlina, dan Bu Sukriani. Aplaus untuk diskusi siang hari ini, yang kedua ini ya. Dari masalahnya luar biasa, rumit kelihatannya. Ya, kelihatannya ini benar-benar terjadi di sekolah ya, benar-benar terjadi di sekolah. Kasus yang disampaikan oleh kelompoknya Pak Munawir, Bu Sukriani sama Bu Herlina ini beda ya dengan yang disampaikan Bu Rasnabia. Seperti yang disampaikan Pak Munawir tadi, kalau kasus yang barusan disampaikan adalah sebagai pengedar, kalau Bu Rasnabia sebagai pemakai. Memang di situ ada dilema ya, ada dilema dilaporkan apa tidak gitu. Intinya gitu ya, dilaporkan apa tidak. Kalau dilaporkan nanti bagaimana, kalau tidak itu bagaimana begitu ya. Tadi dari kelompoknya Pak Munawir mengambil paradigma jangka pendek, jangka melawan jangka panjang atau virus jangka panjang, kemudian rasa kasihan dan keadilan gitu ya, paradigma yang dipilih. Kemudian untuk prinsipnya tadi berpikir berbasis peraturan dan berpikir berbasis rasa peduli, begitu ya. Jadi istilahnya secara keseluruhan dari kualitas isi materi studi kasus pilihan luar biasa, dan alhamdulillah bisa diselesaikan begitu. Kemudian untuk efektivitas penyampaian atau penyajian studi kasus sudah bagus, ada tanggapan, ada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kemudian
dari kelompoknya Bu Rasnabia, Bu Masdiana, sama Bu Haslinda juga memberikan tanggapan atau apresiasi yang bagus juga untuk kelompok ini, untuk pengaturan waktu. Sama seperti tadi, ada lebih sedikit karena memang dari rumitnya kasus ini tadi ya. Jadi masih kalau kita mau bicara lebih panjang mungkin akan nggak selesai-selesai ini tadi ya. Karena ini yang terjadi di sekitar kita. Itu saja mungkin dari saya. Saya persilahkan Bu Haya untuk menyampaikan sesuatu dari kelompok yang pertama sama yang kelompok yang kedua. Monggo Bu Haria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kedua kelompok saya beri apresiasi yang luar biasa. Betul-betul kasus yang diangkat memang dua-duanya rumit. Kalau yang pertama tadi membuat kita hanyut, yang kedua ini ya memang cukup berat antara dilaporkan dengan tidak dilaporkan, bisa berkembang, dilaporkan. Ya memang itulah dilema kita. Bahwa saya pikir tindakan yang dilakukan oleh teman-teman, kalau saya melihat itu sudah di posisi saya sudah tepat, bahwa kasus yang seperti itu memang ya mau tidak mau ya kita memang harus melibatkan pihak yang berwajib, karena kalau pihak yang berwajib itu kalau di kepolisian itu kan memang dia sudah full mempelajari ilmunya. Yang demikian kalau kita sih ya memang kita dibekali proses pembelajaran. Saya pikir itu kalau menurut saya itu sudah tepat, karena kapan kita tidak menindaki yang demikian, wah luar biasa dia akan tumbuh seperti jamur di sekolah. Mau jadi apa masa depan mereka? Kalau saya luar biasa deh teman-teman, dan saya juga banyak belajar dari Bapak dan Ibu. Apa yang dipelajari hari ini luar biasa. Dan terima kasih, ini memberikan juga pelajaran yang berharga buat saya. Terima kasih Ibu, selaku fasilitator kami yang memberikan ruang dan waktu kepada kami, dan juga teman-teman luar biasa, hebat, luar biasa. Sekalipun ini kita puasa, tapi semangatnya tetap semangat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haslinda mau bicara, silahkan. Iya, tadi minta maaf Bu karena jaringannya tiba-tiba hilang, beberapa kali terlempar. Saya tidak betul-betul sama sekali mendengar suara pemateri maupun tampilan dari materinya, saya tidak bisa lihat. Saya hubungi Pak Nawir, alhamdulillah dikirimkan linknya. Saya masuk kembali bisa, tapi terlempar lagi. Sekarang Pak Munawir yang keluar. Kayaknya memang jaringan Bu hari ini, saya saja pakai wifi. Karena cuaca juga mendung. Iya, lagi mendung dari tadi. Ya, tadi sempat guntur juga. Sebenarnya ya, tadi saya mau bertanya Bu, cuman waktunya juga sudah lewat. Ya nanti di lain kesempatan lagi. Mungkin nanti bisa dilanjut di WA ya, grup WA ya. Ya. Ini diskusi menarik. Memang modul 3.1 ini sudah mulai ke pemimpin ya, kompetensi sebagai pemimpin, tidak hanya pemimpin pembelajaran, tapi sudah merambah ke sekolah. Ini kita latihan gitu ya, kita latihan bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sekolah, istilahnya sebagai pemimpin yang bijaksana gitu ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup, ini biasanya yang bagian doa itu Pak Munawir, karena Pak Munawir terlempar. Kita berdoa seperti waktu kita pembukaan tadi saja ya. Alhamdulillah kegiatan sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan tujuan yang kita harapkan, meski ada beberapa kendala jaringan. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu semuanya masih tetap semangat seperti yang disampaikan Bu Haya tadi. Bapak Ibu masih semangat pagi, semangatnya matahari terbit menyinari dunia, begitu ya. Berdoa sesuai dengan agama kepercayaan kita masing-masing, silahkan.
Berdoa selesai. Sebelum saya tutup, kita ambil foto sesi hari ini. Kita pakai action apa? Kita pakai tema apa hari ini fotonya? Apa ya? Ini. Ya, Ibu Herlina, pakai apa Ibu Herlina? Balik Pak Munawir. Balik Pak Munawir. Gantian. Pakai HP. Ibu, Saya tak bagus dengan jaringan, Bi. Puan boleh Bu? Mana Ya, ini apa? Sebelum keluar Bu, saya ada pertanyaan sedikit Bu terkait refleksi mingguan Bu. Oh ya. Ya, untuk refleksi mingguan, ini kan kami rata-rata masih di minggu ke-17 sih Bu. Tapi ada beberapa teman, ada itu mereka katanya kan saya agak bingung sebenarnya Bu. Loh, kok ada perbedaan seperti itu atau bagaimana Bu? Oh ya, sebentar saya buka dulu ya jurnalnya ya. Iya Bu. Nah, memang kemarin saya juga membaca dari jurnal refleksi yang disampaikan oleh Bapak Ibu di paket 2. Ini harusnya sudah di sini, kok teman-teman masih di sini gitu. Bingung juga saya jadinya. Jadi saya izin share screen sebentar ya. Sudah terlihat ya, Mbak Ibu ya? Iya Bu, terlihat. Ini jurnal refleksi untuk paket modul 3. Kalau kita lihat di sini, ini ada kode ya, 3.1A101, 3.1A102, 3.1A102, kemudian ada 3.2A11, 32A12, 32A13, terus ada lagi 3.3A11, 3.3A12. Dari kode-kode ini apa yang bisa Bapak Ibu baca dari kode-kode ini? Berarti ini yang tadi Bu, berarti ini yang 3.1 A10.1 sampai 3.1 A10.3 semua membahas tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ya Bu. Iya. Ya, jadi di sini untuk modul 3.1 itu panjenengan menulis jurnalnya di 3 tempat ini, 17, 18, 19. Kemudian untuk modul 3.2 berarti nanti panjenengan di jurnal refleksi 20, 21, dan 22. Kemudian yang modul 3.3 panjenengan nanti di jurnal refleksi 23, 24. Mungkin untuk memudahkan panjenengan bisa bagi ya, misalkan 17, 18, 19 karena di sini masih di modul 3.1 mungkin dari alur-alurnya bisa panjenengan bagi ya, misalkan di minggu ke-17 panjenengan nanti di alur mulai dari diri sampai di mana. Kemudian minggu 18 itu di alur misalkan refleksi terbimbing sampai mana. Kemudian yang minggu ke-19 itu mungkin bisa ke elaborasi, koneksi antar materi sama aktivitas gitu. Panjenengan silahkan bagi sendiri sehingga nanti pas di minggu 17, 18, 19 ini sudah semuanya sama temanya yaitu modul 3.1. Begitu ya? Semua. Iya. Iya, kan Pak. Bisa Iya, pahami Bu.
biasanya kan seperti ini Bu, yang minggu 17 itu kalau saya pribadi itu masuk pada minggu kemarin Bu. Jadi mulai dari free test, masuk mulai dari diri, terus elaborasi di LMS, diskusi sampai minggu kemarin Bu, sampai di Lokakarya 4 itu. Iya. Nah, jadi besar kemungkinan di minggu ke-19 3.1.A.10 kita masuk di antara 3.1 dan 3.2 Bu. Artinya biasa seperti itu Bu. Di hari Seninnya kita masih bahas 3.1-nya, tapi nanti di hari Kamisnya kita sudah masuk di 3.2. Jadi kami biasa ada 1 minggu 2 modul di dalam Bu. Mungkin di tahap akhir di elaborasi dengan instruktur dengan mulai dari awal untuk 3.2. Ya, silakan dibagi sendiri karena mungkin tiap Pak Ibu punya pengalaman yang berbeda kan? Iya. Nah, ada yang sudah menyelesaikan, misalkan sekarang gitu, ada yang sudah menyelesaikan semuanya eksplorasi konsep, mungkin ada yang masih kurang gitu. Di sini kita bisa menuliskan di jurnal refleksi kira-kira apa nih yang perlu kita perbaiki dan mungkin ke depan kita bisa lebih baik lagi dan seterusnya begitu ya. Iya Bu. Iya. Banyak. Gimana? Terima kasih banyak Bu. Oh, ya sama-sama. Ada yang ditanyakan lagi terkait dengan LMS? Sudah? Sudah jelas ya? Oh, Bu Haslinda, silahkan. Ya, mengenai aksi nyata 2.3 yang coaching itu, Bu. Teman-teman beberapa salah paham. Saya pun juga seperti itu karena di LMS ada perintah katanya pengajar praktik harus ada pada saat coaching itu, tapi saya baca ulang kembali ternyata itu untuk aksi pendampingan berikutnya. Jadi beberapa teman masih banyak yang belum kirim termasuk saya Bu. Jadi yang seharusnya seperti apa Bu? Apakah memang di aksi nyata itu harus ada pengajar praktik atau hanya coach dengan coach saja Bu? Seperti itu Bu. Iya. Saya melihatnya di aksi nyata itu kita ada miss gitu ya. Kayak ada miss gitu. Kemarin juga disampaikan Bu Haya juga, memang di lapangan juga ada miss juga. Di aksi nyata itu kalau pemahaman saya itu di situ panjenengan diminta untuk berdiskusi sebelum bertemu dengan pendamping praktik. Jadi misalkan panjenengan itu sudah merencanakan kayak buat skenario gitu. Nanti saya akan coaching dengan si A. Permasalahannya ini. Kemudian identifikasi seperti ini gitu. Kemudian panjenengan tuliskan di LMS itu, teman yang lain bisa menanggapi, Bu, sebaiknya seperti ini gitu. Jadi dari situ, dari diskusi itu, kemudian nanti dibawa pada saat pendampingan individu. Itu pemahaman saya. Tapi ternyata kan kita ada miss. Oke, kalau saya sih menyikapinya oke saja karena toh sama-sama baiknya, hasilnya juga bagus gitu ya. Jadi yang panjenengan sekarang istilahnya kalau misalnya sudah terlaksana dengan pengajar praktik, itu yang panjenengan sampaikan di sana. Tapi yang misalkan pengajar praktiknya belum menerapkan itu, panjenengan yang akan panjenengan lakukan dengan pengajar praktik saat pendampingan individu, silahkan dituliskan di aksi nyata itu. Gitu ya, biar bisa selesai semua lah ya tugas istilahnya modul 2.3 sudah beres gitu, jenengan bisa maju lagi ke modul 3.1, 3.2 dan seterusnya. Gitu. Bisa ya dipahami? Insya Allah. Ya, terima kasih. Ada yang lain lagi? Sudah?
Sudah. Jadi saya minta Bapak Ibu sekalian kalau di LMS ada permintaan diskusi ya. Kalau ada permintaan komentar. Biar kita terbangun nih. Sulit gitu. Ternyata membangun komunikasi itu sulit ya. Ternyata gitu. Tidak mudah, tidak klik aja gitu. Tadi saya lihat ada yang salah menyebut namanya Bu Mas Diana. Benar nggak tadi? Ya, kita sudah hampir berapa bulan ya, ternyata masih belum kenal juga ini. Di grup namanya Bu Mas Diana, di profil itu, di profil WA namanya Bu Mas Diana gitu. Apa nama yang lain? Iya, Bu. Oh, Mas Diana. Mas Diana. Karena saya tuh sering ketemu di teman-teman yang lain. Kalau teman-teman saya enggak tahu karena sudah saya simpan nomor panjenengan ya. Kalau teman-teman yang lain itu kadang-kadang ada memberi nama itu seenaknya sendiri gitu. Fotografi itu siapa gitu kan? Kita kesulitan juga. Foto profil bukannya foto profil itu seseorang atau mungkin dengan yang lain gitu, tapi ternyata gambarnya yang lain-lain gitu. Jadi ya memang ini bebas lah, itu milik kita kan, milik kita sendiri. Terima kasih. Itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bu Haya, kepada Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 4 yang sudah hadir di kegiatan ini. Saya mohon maaf barangkali dalam fasilitasi kegiatan siang hari ini masih belum maksimal. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih maksimal lagi. Dan sebelum saya tutup, ini tadi sudah foto apa belum ya? Ingat lagi nih, belum foto ya tadi. Pak Munawir, baru lupa lagi nih. Belum, Ibu. Ya, belum. Kita pakai action apa nih? Ayo yang cepat. Bagaimana? Selain kalau dilema etika berarti kita pertentangan ya antara apa nih? Lagi nih. Gimana Pak Munawir? Pusing deh. Begini jadi. Kok jidat dulu. Sebelum Idul Fitri Bu, jadi mungkin baiknya begini saja. Oh iya, Masih ada 2 minggu Pak Munawir. Iya. Puasa ini kan sudah nggak ketemu lagi di ruang kolaborasi ya jadwalnya, begitu? Oke, gini ya berarti. Silakan Bu. 1, 2, 3. Satu lagi. Yang lain apa? Apa nih? Yang lain? Tepuk jidat. Oh gini. Oh iya. Silahkan. Nawir begini. Pak Nawir juga begini. Nanti malu nih kalau gini. Gimana? Silakan. 1, 2, 3. Saya bantu Pak Nawir. Iya. Oke. Ya. Terima kasih. Saya akhiri kegiatan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih ya Bu. Kita semua teman-teman semangat. Semangat. Amin. Semangat. Semangat menyelesaikan pendidikan guru penggerak. Amin. Salah siap Bu. Mohon izin saya tutup Bu Haya. Ya, Ibu yang lain.